Terungkap. Janda cantik kaya raya menemukan kehidupan baru di balik ketagihan terongkang warteg. Nina, janda cantik berusia 35 tahun, terjebak dalam hidup yang glamor. Hanya dia dan kesepian yang menemani di mensyah megahnya di pinggiran Jakarta. Keberhasilan, mobil mahal, semua yang dia impikan, namun hati Nina terasa hampa. Pada suatu hari yang cerah, dia beranikan diri menghadiri acara komunitas di warteg lokal, tempat yang dihindarinya selama ini. Suasana hangat dan ramah membuatnya terpesona, seolah jembatan menuju kehidupan yang lebih bermakna. Di sudut warteg, terongkang disajikan dengan tampilan sederhana, namun menggugah selera. Rasa manis dan pedasnya mengingatkannya akan masa kecil, saat ia berlarian di antara tawa keluarga. Air mata tak terasa mengalir saat Nina menyadari, makanan ini membawa kehangatan yang telah lama hilang. Namun, saat mereka mulai berbincang, senyumnya menghilang. Rintangan sosial seakan menjadi dinding yang menghalang. Mereka memandangnya skeptis, menilai dari penampilan dan statusnya. Cuma mau pamer, bisik salah satu ibu dengan nada sinis. Sementara itu, di rumahnya, orang tuanya mulai mempertanyakan pilihannya. Mereka ingin Nina kembali ke dunia glamor, di mana semuanya tampak baik-baik saja. "Nina, kenapa kamu pilih kehidupan seperti itu?" tanya ibunya dengan cemas. Namun, jiwanya menolak untuk kembali ke dalam kegelapan kesepian. Dia bertekad untuk membantu pemilik warteg yang kesulitan, mulai dari menyuplai bahan makanan hingga membantu penyajian. Suatu malam, saat lampu mulai redup di warteg, Nina berdiri di tengah kerumunan. Dia harus menyampaikan ketulusan niatnya. "Saya di sini bukan untuk pencitraan. Saya ingin berkontribusi." Suaranya bergetar, namun penuh semangat. Beberapa warga masih ragu, namun ada secercah harapan di mata mereka. "Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar." Sekarang mari kita lanjutkan. Seiring usaha Nina berjalan, dia mulai menemukan kembali cinta untuk makanan sederhana yang dulunya terasa biasa. Kebersamaan dan empati mulai terjalin, hingga dia merasa semakin dekat dengan masyarakat. Di balik itu, hubungannya dengan keluarganya makin rumit. Dalam perjalanan ini, ia harus berjuang meretas prasangka, berharap mendapat pengakuan bukan hanya dari mereka, namun dari dirinya sendiri. Kini, Nina di ambang pilihan. Menghadapi ketegangan antara dua dunia yang bertolak belakang. Apakah dia akan mampu menghapus stigma dan membangun kembali hubungan yang penuh kehangatan, ataukah terjebak di dalam bayang-bayang masa lalunya? Keputusan itu akan menentukan masa depannya sekaligus menentukan apakah dia bisa menjadi jendela bagi kehidupan baru yang lebih berwarna. Hatinya bergetar, harapan dan ketakutan saling bertarung. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Semua terasa bertabrakan dalam diri Nina. Di satu sisi, kegembiraan baru yang ia rasakan ketika berada di tengah komunitas warteg, namun di sisi lain, bayang-bayang kehidupan lamanya terus menghantui. Sehari-hari, harinya dipenuhi dengan kerja keras di warteg, mengajarkan cara memasak pada ibu-ibu yang ingin belajar, serta melayani pelanggan dengan senyuman tulus. Keterlibatannya dalam kegiatan ini mengisi ruang kosong dalam hidupnya, memberi arti yang lebih dalam daripada sekadar harta dan pakaian mahal. Namun, saat dia kembali ke rumah, ketegangan terasa semakin dalam. Ayahnya, yang dulu selalu memandangnya dengan bangga, kini hanya duduk diam di kursi. "Nina, apa yang kamu lakukan tidak terpuji," katanya pelan, tapi ada nada kecewa dalam suaranya. Ibu Nina menambahkannya, "Kamu sudah memilih jalan yang salah, kita butuh orang sepertimu untuk kembali ke atas." Kalimat itu membuat jantung Nina berdebar. Ia merasa seolah terperangkap di antara harapan orang tuanya dan keinginannya untuk mengejar kehidupan baru ini. Bersama semangat yang sulit padam, Nina mencoba berkata, "Tapi, Ayah, Ibu melihat senyuman orang-orang di warteg adalah hal terindah yang pernah saya alami. Saya senang bisa membantu. Ini bukan tentang kemewahan, tapi tentang rasa berbagi." Suaranya bergetar, seolah mengeluarkan semua perasaan yang terpendam. Di sisi lain, masyarakat warteg mulai menerima kehadirannya. Beberapa anak muda bahkan meminta Nina untuk mengadakan kelas masak mingguan. Dia tak pernah menyangka, keterampilan memasak yang selalu dianggap sepele bisa membuat orang lain bahagia. Saat mereka semua bersama, tertawa dan berbagi cerita, dia merasa hatinya hangat. Begitu sederhana, namun begitu bermakna.
Hal ini mengingatkannya akan masa lalunya ketika masih berkumpul dengan keluarga, namun, Nina tidak bisa menutup mata terhadap kritik. Beberapa orang mulai berbisik lagi, apa dia benar-benar ingin membantu atau hanya mencari popularitas? Bisikan itu menancap dalam jiwanya, membuatnya ragu. Ia menganggap dirinya telah berjuang cukup keras untuk membuktikan niatnya. Seakan berusaha melepaskan diri dari belenggu penilaian, Nina melangkah lebih jauh. Dia berinisiatif membuat program pemberdayaan untuk ibu-ibu di sekitar, membantu mereka belajar cara berbisnis makanan. Upaya ini mendapatkan respons positif dan membawa manfaat nyata. Namun, di saat yang sama, keraguan dari keluarga tetap menghantuinya. Betapa sulitnya menjaga keseimbangan antara dua dunia. Ketika dia menerima telepon dari ibunya, air mata Nina menetes. "Nina, kita bisa memperbaiki keadaan. Kembalilah. Kamu punya semuanya di sini," desa ibunya dengan suara penuh harap. Sekali lagi, Nina merasakan tarikan kuat antara melanjutkan jalannya sendiri dan kembali ke jalur yang ditentukan orang tuanya. Pertanyaan yang selalu membayangnya, apakah kesuksesan diukur hanya dari materi dan status, atau ada pengertian yang lebih dalam tentang kebahagiaan? Di tengah keraguan dan kegelisahan itu, satu kejadian mengejutkan terjadi. Seorang wanita tua dari komunitas, yang sebelumnya skeptis terhadap Nina, mendekatinya dengan air mata di matanya. "Nina, kamu telah mengubah hidupku. Keluargaku kembali berkumpul karena kami bisa berbagi makanan, dan itu semua berkatmu." Ucapan itu seperti angin segar yang menghujam hatinya. Apakah ini tanda bahwa ia berada di jalur yang benar? Saat senja mulai tiba, Nina berdiri di depan warteg, menatap ke arah jalanan yang ramai. Di sanalah semua dimulai, disinilah dia menemukan tujuan hidupnya yang baru. Namun, tanya besar tetap tersisa, akankah dukungan dari komunitas ini dapat mengubah pandangan keluarganya? Atau akan dia terus berjuang sendirian? Kendati keraguan mulai berkurang, hasrat untuk mencari tempat yang lebih berharga dalam hidupnya tidak pudar. Sebuah tantangan baru muncul, menanti untuk dijelajahi. Dengan bergetar penuh harapan, Nina tahu momen kebenaran sudah dekat. Ia siap menghadapi apapun yang datang. Apakah hidupnya akan terbalik arah, atau justru menemukan makna baru yang diimpikannya? Saat itulah, pikirannya berputar, menunggu jawab dari alam semesta ini. Di pagi yang cerah, Nina merasakan semangat baru membara di dalam dada. Hari ini adalah hari pertama program pemberdayaan ibu-ibu yang telah dia rancang. Dia sudah menyiapkan semua bahan dan peralatan di warteg. Aroma bawang yang sedang ditumis mengisi ruangan, menambah semangat para ibu yang hadir. Melihat mereka berkumpul, tersenyum dan bersenda gurau, Nina merasa seolah batu-batu penghalang dalam hidupnya mulai mencair. "Ibu-ibu," katanya bersemangat, "kita tidak hanya belajar masak, tapi juga bagaimana cara membangun usaha dari dapur kita." Sorak-sorai kecil pecah. Beberapa ibu bahkan terlihat terharu, mengangguk seolah berjanji untuk berjuang bersama. Nina menyadari, kehadirannya di sini bukan hanya untuk mengajarkan memasak, tetapi untuk menyinari harapan bagi mereka yang pernah kehilangan peluang. Setiap langkahnya fragmen kecil yang berkumpul untuk membangun sesuatu yang lebih besar. Ketika kelas dimulai, dia berbagi resep sederhana yang bertahun-tahun dia pelajari dari ibunya. "Ingat, rasa itu penting," serunya sambil menyentuh bahan-bahan. Dengan penuh sukacita, mereka mengikuti instruksinya, menciptakan hidangan-hidangan menarik sambil tertawa bersama. Di tengah kebisingan, Nina mendengar salah satu ibu berkata, "Saya selalu berpikir itu hanya mimpi. Depan rumah saya bisa ada warung?" Air mata bahagia mulai mengalir di pipi Nina. Dia tidak hanya mengajak mereka melihat potensi, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka bisa melakukan hal-hal besar dari yang kecil. Namun, saat sukacita itu berlangsung, bayangan dan keraguan terus menghantui pikirannya. Sepertinya, dia harus mengakhiri kerinduan yang membangkitkan rasa bersalah di dalam hati. Telepon dari ibunya masih terngiang, dan selalu mengingatkannya bahwa di sisi lain, ada tempat yang menanti. Kembali ke rumah dengan jalan yang terkenal, menuju kehidupan yang terasa aman. Tapi, apa artinya semua itu jika hatinya tidak damai? Ketika kembali dari kelas, Nina melewati lapangan kecil di dekat warteg. Di sana, dia mendapati beberapa anak bermain bola, tertawa riang. Melihat keceriaan mereka membuat jiwa Nina bergetar. Dia teringat masa kecilnya, saat bermain dengan saudarinya di halaman belakang rumah. Tapi kemudian terbayang wajah-wajah kecewa orang tuanya. Kenapa dia harus memilih? Apakah memilih kebahagiaan jangka pendek akan menghancurkan harapan orang tuanya? Malam harinya, sepulang dari warteg, Nina mengerjakan rencana untuk program lanjutan. Dia ingin membuat festival kuliner kecil-kecilan,
mengundang masyarakat sekitar. Namun saat duduk sendiri, merangkum segala ide, ponselnya bergetar. Pesan dari ibunya masuk. Nina, ayah sangat khawatir. Kembalilah, semua bisa kita perbaiki. Kenapa kamu menolak yang jelas lebih baik? Pesan itu membuat jantungnya bergetar. Kepaluannya dipenuhi suara ibu yang mendesak. Untuk sejenak, dia ragu. Kekhawatiran orang tuanya mengiris hatinya, seolah mengingatkan besarnya harapan yang penuh ketidakpastian. Sekali lagi, dia berpikir apakah dia sudah cukup untuk memperjuangkan cita-cita baru ini. Ketika keluarganya sendiri tidak mendukungnya, dengan satu nafas panjang, dia membuka jendela dan melihat bintang-bintang yang bersinar. Rasa goyah itu mulai mereda. Melihat cahayanya membuatnya ingat bahwa untuk membawa perubahan dibutuhkan keberanian. Ini bukan hanya tentang diriku, pikirnya. Ini tentang semua orang yang ingin maju, yang ingin bermimpi. Saat bersiap tidur, Nina menempatkan hatinya pada jalan penuh risiko namun penuh potensi. Dia sudah mengambil langkah, tidak mungkin mundur lagi. Harapan bersama ibu-ibu di komunitas ini, menguatkan semangatnya untuk tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk mereka. Ketika pagi datang, Nina tahu keputusan harus diambil. Apakah ia terus melangkah dengan usahanya, mengejar mimpi dan harapan orang-orang di sekelilingnya? Atau apakah ia akan kembali ke rutinitas yang nyaman, meski penuh dengan keraguan dan ketidakbahagiaan? Di luar jendela, kehidupan terus berjalan, seolah menunggu jawabannya. Saatnya untuk menentukan pilihan. Nina terbangun dengan hati bergetar. Matahari pagi menembus jendela, menyoroti ruangan dengan hangat. Aroma kopi yang baru diseduh mengisi udara, tapi seolah tidak ada yang bisa menghangatkan hati yang sedang keruh. Dia tahu, keputusan itu harus segera diambil. Mengambil napas dalam-dalam, dia berusaha menenangkan jiwanya sebelum berangkat ke warteg. Hari itu, saat dia membuka warteg, ibu-ibu mulai berdatangan. Terlihat dari sinar mata mereka, bahwa harapan yang Nina tanam sudah mulai tumbuh. Namun, di dalam hati Nina, bayangan pesan ibunya masih menghantui. Kontradiksi antara ambisi dan tanggung jawab menjadi lebih nyata. Hatinya bergejolak, dan semua itu hanya semakin membuatnya bingung. Di tengah kesibukan mempersiapkan ibuan masakan, dia melihat salah satu ibu, Ibu Siti, menyajikan hidangan dengan penuh semangat. Nina, aku bisa merasakan resepmu. Ini rasanya enak sekali. Seru Ibu Siti, matanya berbinar. Senyum di wajahnya membuat jantung Nina bergetar. Tentu, Ibu Siti. Ini baru awal dari perjalanan kita. Balas Nina, berusaha menampakkan keyakinan. Namun di dalam hati, kegelisahan berpadu dengan rasa bersalah. Dia tidak bisa mengabaikan suara-suara yang mengusik, seakan menciptakan tembok antara impian yang ingin diraihnya dengan realitas yang harus dihadapi. Saat makan siang, ibu-ibu berbagi cerita tentang masa lalu mereka. Nina mendengarkan dengan seksama, merasakan kerinduan mereka untuk berjuang dan berusaha meski secara ekonomi terbatas. Kisah Ibu Melati yang kini tahu cara menyimpan uang dari penghasilannya berniaga membuatnya tersenyum. Namun, Nina merasakan ada sesuatu yang lebih mendalam dalam setiap cerita. Sebuah keinginan untuk membuktikan bahwa mereka layak bahagia. Namun, jauh di belakang pikirannya, pesan ibunya tetap bergetar. Kembalilah, semua bisa kita perbaiki. Berulang kali, Nina berusaha menekan keraguan itu, tetapi semakin ia berjuang, semakin terasa betapa sempit ruang yang tersisa untuk memilih. Sore menjelang, pelajaran hari itu selesai. Saat para ibu mulai pulang, mereka berdoa bersama, dan sekali lagi, harapan menyalakan semangat di hati Nina. Hari ini adalah langkah awal dari perubahan kita, serunya penuh keyakinan. Gelak tawa dan pelukan hangat mengisi ruangan, memunculkan rasa bahagia yang tak terkira. Ketika semua pergi, Nina berdiri sejenak. Sebuah ide melintas. Mengapa tidak? Dia bisa mengadakan acara kuliner besar dengan melibatkan semua ibu, mengundang masyarakat sekitar. Setiap hidangan yang mereka buat bisa menjadi bukti kekuatan mereka. Semangat itu membuatnya memejamkan mata sejenak, meraih bintang di langit malam. Namun, suara telepon mendadak menarik perhatian. Pesan singkat kembali dari ibunya. Nina, kami mencintaimu. Kembali dan berjuanglah bersama kami. Pernyataan itu seperti suara sejuta harapan memanggilnya pulang. Dalam detik itu, Nina merasakan ketegangan di dadanya. Seolah ada tarikan antara dua dunia yang sangat berbeda. Dia teringat kembali saat ia bermimpi besar. Apakah dia harus mundur dari semua ini? Ketidakpastian itu menyelimutinya, dan dia merasa bingung. Akan tetapi, dalam hatinya,
Nina mengingat janjinya kepada para ibu, untuk menyalakan harapan, ia bergegas keluar untuk mencari sinar bulan yang mengintip. Aku ingin inisiatif ini menjadi nyata, bisiknya pada dirinya sendiri. Namun, bagaimana jika semua harapannya itu berantakan? Apakah dia berani mengambil risiko yang begitu besar? Kepala terasa berat, dia kembali memandang bintang-bintang. Dengan penuh tekad, Nina memutuskan untuk tidak hanya berfokus pada impiannya saja, tetapi juga pada dukungan dan cinta yang saat ini dimilikinya. Jam hampir menunjukkan tengah malam, saat Nina masuk ke rumah. Jiwanya terasa letih, tapi jantungnya berdebar kencang. Keputusan ini adalah bagian dari perjalanan panjangnya atau mungkin lompatan terakhir menuju sesuatu yang tidak terduga. Ketika pagi datang, Nina tahu waktu untuk memilih semakin mendekat. Dia bisa mendengar detak jantungnya, seolah menanti keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Akankah dia memilih untuk berpegang teguh pada cita-citanya? Atau akankah dia kembali bersembunyi di balik kekhawatiran yang selalu ada? Saat langkahnya bergetar di ambang pintu, satu pertanyaan mendesak memenuhi pikirannya. Apa yang akan dia pilih hari ini? Nina membuka mata, dan cahaya pagi kembali memasuki ruangannya. Namun, kali ini kehangatan matahari tidaklah cukup untuk mengusir kegelisahan yang menumpuk. Setelah berpikir sepanjang malam, benak Nina penuh dengan gambaran tentang acara kuliner yang ingin ia gelar. Kesempatan itu terasa seperti jalan keluar, namun keraguan masih membayang. Apa yang harus aku lakukan? Gumamnya, sambil menyandarkan punggungnya di dinding kayu yang dingin. Suara-suara dari luar rumah mulai terdengar. Tak jauh dari sana, anak-anak tertawa dan bermain Atika mengalihkan pandangan ke jendela. Terlihat ibu-ibu bergotong royong membawakan bahan masakan. Mereka tampak penuh semangat, berbaur dalam suasana ceria. Dengan cepat, Nina bergegas membersihkan diri dan bersiap. Hatinya siap berdebar lagi, berusaha menyembunyikan segala ketakutan yang masih ada. Hari ini, aku harus berdiri pada pilihan yang kutetapkan, katanya, membulatkan tekad. Setibanya di warteg, suasana langsung menyerupai keluarga. Aroma bumbu masakan menggelitik hidungnya, dan senyuman Ibu Siti menyambutnya dengan hangat. Selamat pagi, Nina. Sudah siap untuk hari yang luar biasa? Tanya Ibu Siti dengan semangat. Ya, Bu. Aku memiliki suatu ide menarik untuk kita. Jawab Nina, suaranya bergetar penuh harap. Mereka berkumpul, dan Nina mengutarakan rencana besar ini. Aku berpikir, kita bisa mengadakan acara kuliner. Semua hidangan yang kita buat bisa kita sajikan untuk masyarakat. Ini bisa menunjukkan kekuatan kita, betapa kita dapat bersatu dan sukses bersama. Ucapnya, matanya berbinar, semua ibu terdiam, menatap Nina dengan penuh rasa ingin tahu. Tapi, bagaimana jika tidak ada yang datang? Tanya Ibu Melati, cemas. Kita harus percaya. Ini adalah langkah kita untuk meraih impian. Tegas Nina, meski ada sedikit goyangan dalam suaranya. Namun, saat satu persatu ibu mulai mengangguk setuju, semangat menyala kembali di dalam dirinya. Sejak saat itu, mereka bekerja bersama. Setiap petang, Nina dan ibu-ibu berkumpul untuk berlatih memasak, menciptakan resep yang semakin menggugah selera. Senyuman dan tawa benar-benar menular. Mereka berbagi rahasia masakan, menggoda indera dengan aksi saling memberi saran. Nina, ini benar-benar masakan yang luar biasa. Sambut Ibu Siti saat mencicipi hidangan baru ciptaan mereka. Nina merasa terharu. Hatinya bergetar mendengar pujian dari wanita-wanita tangguh ini, yang juga merasakan perjalanan hidup yang berbatu dalam membesarkan keluarga. Namun, di sisi lain, ketukan pesan singkat kembali mengganggu kedamaian hatinya. Nina, kami menunggu. Jangan jadi orang lain. Suara ibunya kembali melintas, suara yang sama dari pesan-pesan sebelumnya, sebuah pengingat untuk kembali dan menghadapi kenyataan yang tak terlupakan. Nina menggigit bibir, menekan ponsel dan mencoba menyembunyikan ketidakpastian. Minggu berlalu, dan saat acara kuliner semakin mendekat, Nina merasa tekanan itu semakin berat. Momen keberhasilan atau kehampaan terasa begitu dekat. Dia memikirkan janjinya kepada para ibu. Aku tidak akan mengecewakan mereka, katanya dalam hati. Di malam sebelum acara, Nina terjaga. Saat melihat langit berbintang, dia mengingat betapa jauh perjalanannya. Hatinya dipenuhi harapan, tapi juga rasa takut akan kemungkinan gagal. Apa jaminanku bisa melakukan ini? Mampukah kita menarik perhatian komunitas? Tanyanya pada diri sendiri. Pagi hari acara tiba, semua raga sudah berkumpul di warteg penuh nostalgia. Dengan alat dan bahan terhampar,
Nina memandang mereka satu persatu. Ini adalah momen kita. Mari kita buat ini berkesan. Semangat terlihat di mata setiap ibu, ketulusan di wajah mereka saat bekerja sama. Mereka saling memberi semangat dan berbagi tawa. Namun, di satu sudut, keraguan Nina belum sepenuhnya hilang. Ketika semua hidangan siap, sepertinya detak jantungnya tak hanya miliknya. Semua ibu merasakan ketegangan yang sama. Dengan ragu, Nina berbisik, apa yang akan terjadi setelah ini? Ketika waktu mulai menunjukkan kedatangan orang-orang, senyum hangat para ibu seolah menjadi penangkal rasa takutnya. Namun, saat matanya menangkap kerumunan yang datang, satu pertanyaan kembali mencuat. Apakah semua ini cukup? Momen penentu ada di depan mata. Layar bangsa ini seakan menceritakan kisah yang akan ditulis oleh keberanian mereka. Ketika kerumunan manusia mulai mengalir, hatinya berdebar lebih cepat. Ayo, kita lakukan ini. Ketika Nina dan ibu-ibu keluar, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat itu, cahaya harapan memancar tapi di sisi lain, bayangan ketakutan belum sepenuhnya sirna. Siapkah mereka menghadapi dunia di luar sana? Nina berdiri di ambang pintu keluar, menatap masa depan yang terbuka lebar. Apa yang akan dia pilih? Apakah dia mampu mengubah takdir, atau lagikah terjebak dalam keraguan? Nina melangkah keluar, atmosfer penuh energi menyambutnya. Kerumunan manusia berganti wajah dengan senyuman dan antusiasme. Di sekelilingnya, suara gelak tawa dan percakapan mengisi udara, menciptakan suasana meriah yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ketika matanya bertemu dengan pandangan Ibu Siti yang penuh harapan, Nina merasakan dorongan semangat mengalir di dalam dirinya. Kita bisa. Wanita-wanita hebat bersatu. Pikirnya, berusaha membuang jauh-jauh keraguan yang terus menghantuinya. Di hadapan kerumunan, mereka mengatur meja, menyusun hidangan-hidangan yang telah mereka siapkan dengan penuh cinta. Piring-piring berisi masakan kaya rasa, yang masing-masing bercerita tentang kisah dan pengalaman mereka. Setiap orang mulai mendekat, mencium aroma menggoda. Beberapa anak kecil terpesona melihat semua camilan yang berwarna-warni. Enak. Seru seorang bocah, menarik perhatian teman-temannya. Semangat itu menjalar cepat, dan Nina merasa jantungnya berdebar lebih keras. Ibu, coba masakan ini. Teriak salah satu anak, menarik tangan ibunya. Maka berkumpul kembalilah kerumunan. Wajah-wajah ceria berlarian sambil menunjuk ke makanan. Nina melihat, betapa makanan dapat menyatukan semua orang, meninggalkan perbedaan yang ada. Namun, di antara semua kebisingan dan senyuman, ponselnya bergetar di saku. Pesan baru muncul. Nina, jangan lupakan siapa dirimu. Kembali dan hadapi yang seharusnya pesan itu datang seperti tamparan. Perasaannya mulai terguncang lagi, jiwanya terbelah antara keinginan untuk melangkah maju dan rasa tanggung jawab pada keluarga. Kenapa sekarang? Bisiknya, berusaha mengusir ketidaknyamanan tersebut. Dia menatap ke sekeliling, melihat ibu-ibu yang percaya padanya. Dapatkah dia mengecewakan mereka? Dalam sekejap, kerumunan berbondong-bondong datang ke stan mereka. Ada tawa, obrolan, dan lebih dari itu, ada rasa persatuan. Tanya jawab mengenai hidangan mengalir, dan Nina merasakan tekadnya mulai kembali. Dengan setiap komentar positif, pikirannya seakan terisi kembali dengan harapan. Masakan kita luar biasa. Sangat istimewa. Seru Ibu Melati, suaranya menggetarkan gendang telinga. Lama-lama, Nina pun bisa merasakan ketegangan mulai mereda. Saat satu demi satu hidangan habis, mereka mendapat sambutan hangat dari orang-orang yang berdatangan. Ode rasa campurannya berpadu dengan senyuman dan sorak-sorai. Saat senja tiba, cahaya keemasan tampak memancarkan kehangatan. Namun ketika pandangannya menjelajahi kerumunan, satu sosok tidak bisa dia abaikan. Seorang laki-laki berdiri di pinggir, wajahnya tampak familiar. Jantungnya berdegup kencang. Itu dia. Teriak hatinya, Nina berusaha tidak melirik lebih jauh lagi. Dia tidak ingin perasaannya kembali melambung tinggi atau jatuh ke dalam jurang kesedihan. Namun, tidak bisa mengabaikan semangat yang membara di sekelilingnya. Apakah dia benar-benar siap untuk menghadapi semuanya? Tiba-tiba, suara riuh pengunjung serasa memudar. Hanya suara detak jantung yang terdengar dalam kepalanya. Dia terjebak dalam dilema antara masa lalu dan harapan masa depan. Sekali lagi, Nina mengingatkan diri bahwa ini saatnya untuk berdiri teguh. Namun, saat sorakan kembali berpadu,
kecemasan dan harapan berjalin menyatu di benaknya. Momen itu membawa banyak makna yang lebih dalam. Ketika senyum dan tawa terus meramaikan acara, pertanyaan menyentuh lembut-lembut terlintas. Apakah dia siap membuka hati untuk menerima kemungkinan baru? Hampir tak sadar, langkahnya membawanya mendekati sosok itu. Kini, satu deburan perasaan kembali menghantam ini bukan hanya tentang makanan, tapi perjalanan menjalani hidupnya. Satu langkah lagi, Nina. Arahkan kemana hendak melangkah, bisiknya dalam hati, membentuk tekad baru di balik senyuman. Dia berdiri di persimpangan, merasakan segalanya berada di ujung jarinya. Momen penentu kian mendekat kemana arah hidupnya selanjutnya. Nina mengambil napas dalam-dalam, mencoba menangkap ketenangan di tengah gemuruh acara. Namun, tatapan dari sosok di kerumunan terus mengganggunya. Setiap gerakan, setiap senyuman yang ditujukan padanya, membawa kembali kenangan yang ingin ia kubur dalam-dalam. Tak peduli seberapa besar keramaian di sekelilingnya, hatinya terasa sepi ketika dia melirik lagi, pria itu ternyata mendekat. Dia mengenakan kaos sederhana, tapi ada pesona yang tak bisa diabaikan. Setiap langkahnya memancarkan kepercayaan diri, dan Nina merasakan relung hatinya bergetar. Desiran rasa bimbang merayap kembali. Jangan, Nina. Ini bukan waktu yang tepat, bisiknya kepada diri sendiri, tetapi sikapnya tak kuasa membuang tatapan handai taulan itu. Permisi, apakah ini stan masakan yang terkenal itu? Suara pria itu mengalun lembut, menembus kebisingan yang mengelilingi mereka. Senyumnya penuh arti, dan tanpa sadar, Nina merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Iya, kami mencoba mempersembahkan yang terbaik, jawabnya, suaranya bergetar. Dia meraih satu piring kecil berisi lontong sayur, hidangan andalan yang selalu disukainya. Akankah dia bisa memperlihatkan sisi terbaiknya saat bertemu kembali dengan orang ini? Saat pria itu mencicipi, ekspresi di wajahnya menunjukkan kepuasan. Wow, ini benar-benar enak. Saya tidak menyangka bisa menemui masakan seperti ini di acara ini, ujarnya sambil tersenyum lebar. Senyuman itu, yang dulu sangat akrab baginya, kini kembali menyala. Tiba-tiba, ponsel di sakunya bergetar lagi, membawanya kembali ke kenyataan. Pesan baru mengganggu pikirannya. Nina, ingat siapa yang harus kau utamakan. Pendidikan anakmu tidak bisa ditunda. Pesan itu seperti belati yang menusuk, mengingatkan pada tanggung jawab yang tak bisa diabaikan. Nina melirik sosok yang kini sedang berbincang dengan teman-teman di sekelilingnya. Seolah terjerat dalam jaring antara ingin dan harus. Tidakkah kau ingin sekali lagi merasakan kebahagiaan yang hilang? Bisiknya hatinya. Rasa nyaman saat bersama dia, perasaan hangat yang menghampiri kenangan indah itu mengobrak-abrik pertahanan diri Nina. Bisa minta rekomendasi masakannya? Tanya pria itu tiba-tiba, mengalihkan fokusnya. Dia bersikap antusias, dan Nina merasakan beban di pundaknya seolah memudar sedikit. Mungkin ini saatnya untuk membuka percakapan, bukan hanya tentang makanan, tapi juga tentang kehidupan. Nina menemukan keberanian. Kalau begitu, saya rekomendasikan nasi goreng terong yang unik. Rasanya berbeda. Semua dibuat dengan penuh cinta, katanya, mengarahkan pandangannya pada terong yang menggoda, terletak di piring di atas meja. Pria itu mengangguk, seolah terpesona. Terong? Saya penasaran. Bisa coba? Rasa diri Nina menghangat. Dia bisa berbagi satu keceriaan kecil di tengah kesedihan dan rasa tanggung jawab. Mereka berbincang lebih dalam, terbuai oleh aroma masakan dan tawa anak-anak yang menggembirakan. Nina berbagi cerita tentang bagaimana masakan bisa menjadi jembatan bagi hubungan antar manusia, bagaimana hal-hal kecil mampu menciptakan ikatan yang lebih kuat. Hampir tidak terasa, beberapa waktu berlalu. Rasa canggung mulai lenyap digantikan dengan kenangan yang hangat. Namun, di dalam hatinya, bisikan soal tanggung jawab masih menggema. Apakah aku ini egois? Melupakan semua demi perasaan sesaat? Maaf, saya harus pergi, ada hal yang perlu saya urus, ujarnya tiba-tiba, berusaha meredakan momen indah itu. Rasa sesak kembali menghantui ketika dia berbalik, tetapi di balik langkahnya, dia merasa sosok itu menatapnya, seolah memberi dorongan untuk tidak menyerah. Jangan biarkan spirit MU pudar, Nina. Ini adalah waktumu, dia mendengar suara dalam hatinya. Dia melangkah pergi, namun sisa-sisa harapan terus menyertai setiap langkahnya. Saat kegelapan menyelimuti malam, dia berpikir tentang apa yang telah terjadi. Apakah dia benar-benar akan berhenti di sini? Ataukah mungkin, momen ini adalah awalan dari sebuah perjalanan baru yang lebih indah? Keberanian dan kemungkinan baru menunggu di depannya.
Mengapa kembali ke jalan yang gelap jika ada cahaya di depannya? Dia tak bisa memadamkan rasa. Ingin tahunya. Kapan kesempatan ini akan datang lagi? Pikirnya, menggugah semangat yang semakin tumbuh. Momen kebenaran harus datang. Apakah Nina bisa menemukannya? Nina melangkah dengan langkah mantap, tetapi hatinya masih bergejolak. Setiap detik terasa membara, berkejaran antara rasa bingung dan keinginan untuk kembali ke kerumunan di mana dia bertemu pria itu. Suaranya masih terngiang di telinganya, mengingatkan kebahagiaan yang hilang. Saat dia melewati stan-stan lainnya, aroma masakan mulai bercampur, menciptakan suasana hangat. Dia dapat melihat anak-anak berlarian di antara meja, tertawa riang. Dengan setiap tawa yang dia dengar, air mata haru memuncrat di pelupuk matanya. Hari itu semestinya menjadi titik balik, tetapi kenapa malah terasa berat? Tidak, Nina. Fokus. Anakmu lebih penting, pikirnya seolah untuk menenangkan diri. Namun, pertanyaannya berputar dalam pikirannya, apa yang akan terjadi jika aku terus menolak kebahagiaan ini? Dia menemukan tempat yang lebih tenang, duduk dan menarik napas dalam-dalam. Di sekelilingnya, pasangan lain bersenang-senang, berbagi momen dan tawa. Nina mulai berpikir, apakah jodoh sejatinya sungguh ada? Apakah dia sudah kehilangan kesempatan untuk merasakannya? Tiba-tiba, ponselnya bergetar lagi. Pesan dari ibu mertuanya menyala dengan jelas. Nina, bawa anak ke dokter minggu ini. Kesehatannya adalah yang utama. Kembali, rasa beban menghimpitnya. Seolah dunia tahu bagaimana cara mengujinya. Dia ingin berteriak, tetapi tak satupun suara yang keluar. Dia meraih cangkir teh di meja. Menghirupnya, merasa sedikit tenang. Tetapi setiap kali dia menjauh dari kenangan indah dan harapan akan masa depan, sama saja seperti mengabaikan diri sendiri. Apakah kau benar-benar ingin menjalani hidup seperti ini? Suara hatinya berbisik. Saat berpikir demikian, dia teringat tentang kalimat yang selalu diucapkan ibunya. Nina, kebahagiaan bukan hanya tentang mencari, tapi tentang menemukan. Cobalah lihat yang dekat denganmu. Kata-kata itu mampu meruntuhkan dinding keraguannya. Nina meneguhkan diri, bangkit dari tempat duduknya. Ya, mungkin inilah saatnya. Dia harus mencari kembali sosok yang sempat membuat ketenangan itu menari dalam hatinya. Dia bertanya-tanya apakah dia terlalu terlambat. Tidak jauh dari tempatnya berdiri, ia melihat pria itu lagi. Dia tertawa bersama beberapa rekan, tangannya menggerakkan gelas minuman, seolah dunia hanya berputar di sekitarnya. Nafas Nina terhenti sejenak. Apakah dia berani mendekatinya lagi? Apa kalau semuanya akan lebih rumit dari sebelumnya? Dengan berdebar-debar, ia melangkah menuju pria itu. Setiap langkah mengisi dirinya dengan semangat baru, meski hatinya memejamkan kembali keraguan yang sewaktu-waktu bisa menghantuinya ketika dia akhirnya berhasil menghampiri, pandangan mereka bertemu. Senyum manis di wajah pria itu menghampiri, seolah waktu berhenti sejenak. Kau kembali? Tanyanya. Senyum itu, sekali lagi, membangkitkan sesuatu dalam diri Nina. Ya, saya hanya merasa ada yang perlu saya katakan, jawabnya dengan suara bergetar. Tanpa dia sadari, jari-jarinya bergetar karena gugup. Namun, ada kekuatan di dalam dirinya yang seolah melawan semua kesedihannya. Pria itu berhenti sejenak. Ada kesan ingin tahu dalam sorot matanya. Tentang apa? Waktu seolah mengulur, saat Nina menyiapkan kata-kata. Apa yang seharusnya diucapkan? Dapatkah dia benar-benar membuka hati lagi? Perasaannya yang ada selama ini tersalurkan. Kenangannya dengan pria ini menggugah harapan yang mendalam. Dan pada saat itu, saat semua kemungkinan tampak berada di ujung jalan, Nina merasakan satu hal, apakah ini saatnya untuk membongkar segalanya? Dia menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan dirinya untuk gelombang perubahan. Saya agak ragu, tetapi dia tahu, ini adalah momen kebenaran yang telah lama dinantikan. Dan saatnya, memungkinkan semua yang tertahan bisa bangkit ke permukaan. Sekarang, semua bergantung padanya. Dan saat itu, saat dia akan menyampaikan isi hatinya, dia merasa ada sesuatu yang mengganggu. Suara berisik dari kerumunan memecahkan momen itu. Suara tembakan, yang menggetarkan jiwa semua orang di sekitarnya. Apa ini? Pikirnya ketakutan, lalu momen itu terhenti, membekukan waktu dan ruang. Segala harapan memuncak, dan energi. Dari kerumunan mendesak, apakah ini akhir dari segalanya?
Kepanikan menyebar seperti api yang menyala di tengah padang gersang. Terkejut oleh suara tembakan, orang-orang di sekitar Nina mulai berlarian. Suara teriakan, suara langkah kaki yang berdesakan, dan desahan ketakutan membuat suasana penuh ketegangan. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingin berlari, tetapi kakinya terasa berat, seolah terikat oleh rasa cemas dan ketidakpastian. "Di mana anakku?" pikirnya sambil meneliti kerumunan. Di saat panik, satu hal menjadi jelas, ada sesuatu yang lebih penting daripada kebahagiaan yang dirasakannya baru saja. Pelukan hangat anaknya. Dia tahu bahwa tugas utama adalah melindungi mereka yang dicintainya. Pria itu, yang awalnya menyapa dengan penuh keceriaan, kini tampak tak berdaya. Matanya membesar dengan ketakutan, berusaha menenangkan kerumunan. "Semua tenang. Mari kita buka jalan," teriaknya, berusaha memberikan rasa aman. Tetapi teriakan-teriakan panik itu tak kunjung reda. Nina berbalik, mencari jalan keluar dari kerumunan. Namun, setiap langkahnya terasa begitu lambat, seolah terjebak dalam hantu ketidakpastian. Hanya satu yang ada di pikirannya, anaknya. Dia berusaha mengingat di mana terakhir kali dia melihatnya. Tiba-tiba, kerumunan terpecah, seorang wanita tua terjatuh, memegang tombol bajunya yang sobek. Nina, tanpa berpikir panjang, berlari ke arahnya. "Ibu, kau baik-baik saja?" tanyanya sambil membantunya berdiri. Keringat dingin mendinginkan tubuhnya, tapi ia tetap menggenggam tangan wanita itu erat, memberi rasa aman di tengah kekacauan. "Anakku, di mana anakku?" teriak wanita itu, matanya penuh dengan ketakutan. Nina merasakan kepanikan itu layaknya teriakan dalam dirinya sendiri. Dia berjanji pada dirinya, tidak akan ada yang terpisah lagi. "Nak!" Suara anaknya memecah kebisingan. Terdengar memanggil dalam nada cemas. Nina berbalik, melihat bocah itu di ujung kerumunan, tangannya terangkat, wajahnya terpegun. Tanpa menunggu, Nina berlari secepat mungkin, meskipun suara tembakan masih menggema di telinganya. Setiap langkah menjadi memori manis yang menuntunnya pada tujuannya. Dia meraih anaknya, mendekapnya erat. "Ibu di sini, sayang. Ibu di sini," bisiknya lembut, mengusap puncak kepalanya. Ada rasa tenang saat memeluknya, tetapi ketegangan di luar masih terasa menghimpit. Dia bisa merasakan getaran ketidakpastian, dan beban yang terasa di bahunya semakin berat. "Ada apa? Kenapa semua orang berlari?" tanya anaknya dengan suara kecil, mencerminkan ketidakpastian yang sama di wajahnya. Betapa sulitnya menjelaskan dunia yang penuh kecaman kepada seorang anak. "Semua akan baik-baik saja, Nak. Mari kita pergi dari sini," jawab Nina, berusaha tersenyum meski hati bergetar. Mereka melangkah mundur dari kerumunan, menjauh dari kebisingan. Pada saat itulah Nina menyadari bahwa momen kebahagiaan yang ia idamkan dalam hidupnya tak ada artinya jika ancaman selalu mengintai dari balik jendela. Kemudian, saat mereka melangkah keluar, pandangannya beradu dengan pria itu lagi. Dia terjebak, wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Mereka berdua saling mengerti tanpa perlu kata-kata. Keduanya memiliki pertarungan mereka sendiri, dan saat itu saatnya untuk memilih. Apakah mereka akan saling mendukung, ataukah ketakutan akan menutup peluang mereka? "Tunggu," pria itu mulai, tetapi suara gaduh kembali memecah. Suara sirene mulai mendekat, menggetarkan jiwa setiap yang mendengar. Satu hal menjadi jelas dalam pikirannya, jalan di depan masih penuh dengan keraguan dan ketegangan. Nina merasa pertanyaan yang lebih besar sedang menggantung di udara. Kini, saat harapan dan ketakutan bercampur aduk, Nina harus memutuskan. Apakah dia akan tetap ada? Pikirnya, melihat pria itu yang penuh harapan, di tengah kegelapan malam yang baru saja dimulai. Nina berdiri di luar warteg, jantungnya berdegup kencang. Suara sirene yang mendekat mengisi suasana dengan ketegangan. Dalam hatinya, ketakutan dan harapan bertarung seperti gelombang di lautan. Ia mengerang, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apa semua ini sia-sia? Ketika ia merangkul anaknya, wajahnya penuh dengan kecemasan. "Ibu, kenapa semua orang berlari? Kenapa ini terjadi?" Suara kecil putranya menyentuh hati Nina. Di tengah kekacauan ini, ia hanya bisa memikirkan bagaimana menghapus semua ketakutan dari wajah anaknya. Nina berbalik dan mencari sosok pria itu di kerumunan. Matanya bertemu dengan tatapan tenangnya. Ada harapan tersisa di dalam diri mereka, tapi di mana jalan keluar dari kegelapan ini? "Kami harus pergi. Sekarang," teriaknya,
Menggandeng tangan anaknya erat-erat dan berlari secepat mungkin menjauhi sumber kegaduhan, setiap langkah terasa seperti perjuangan. Rasa pedih di hati di saat ia menengok kembali. Di antara situasi menegangkan, satu hal terang merasuk ke dalam dirinya, bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang cita-cita pribadi, melainkan tentang melindungi yang terkasih. Ibu akan selalu menjaga kamu, bisiknya penuh haru. Melewati kerumunan, dia merangkul anaknya erat dan terus berlari. Tiba-tiba ia merasakan tekanan dari belakang. Sosok pria itu muncul, berlari menghampiri mereka. "Nina! Tunggu!" teriaknya, napasnya terengah-engah. "Kenapa kamu masih di sini?" Angin menghembus kencang, tetapi suara Nina tegas. Gerakan langkahnya tidak secepat hatinya yang berdebar-debar. Harapan dan kesedihan saling berebut posisi di dalam dirinya. "Hanya ingin memastikan kamu dan anakmu aman," balas pria itu dengan ketulusan yang tak terduga. Dalam kekacauan ini, ada seberkas cahaya di antara serangkaian tantangan yang dia hadapi. Jantung Nina bergetar. Mungkinkah ia menemukan seseorang yang sejalan, bahkan di tengah gelombang kesulitan ini, ketika sirene semakin mendekat, perjalanan mereka terasa panjang. Suara teriakan mulai mereda, namun ketakutan masih mengisi relung hati. "Apakah kita sudah aman?" tanyanya, mengalihkan perhatian dari segala rasa khawatir. Keduanya sekarang saling memahami, merasakan kehadiran satu sama lain di tengah badai. Tapi kenangan tentang tanggung jawabnya pun mengganggu. "Di mana keluargamu?" tanyanya serius, mencoba kembali meraih pijakan. Nina merasakan beban di hatinya. Apakah ia benar-benar bersedia untuk outsourcing hidupnya di luar penghambat yang ada? "Mereka akan baik-baik saja. Yang terpenting sekarang adalah kamu dan anakmu." Tatapan penuh pengertian dari pria itu memberi harapan baru. "Mungkin kita bisa bersama-sama hadapi semuanya." Nina merasakan sebentuk keberanian. Dihadapkan pada dua pilihan sulit lagi, siap untuk melepaskan apa yang familiar demi sesuatu yang baru. Setelah berlari jauh, mereka menemukan sebuah tempat aman, jauh dari kerumunan. Napas mereka terengah-engah, tetapi ada secercah rasa lega. "Yuk, kita cari tempat lebih aman," kata pria itu, melirik Nina sebelum menuntun mereka menjauh dari bahaya. Nina mengangguk, walau ada rasa cemas. Dalam perjalanan, setiap langkah terasa lebih ringan. Dia mulai menyadari bahwa dalam hidup ini, dukungan bukan hanya dari orang-orang yang kita cintai, tapi juga dari mereka yang bersedia berjuang bersamamu. Saat situasi mulai tenang, Nina menatap pria itu. "Terima kasih untuk semua ini." Ucapan tersebut melegakan hatinya. Tak ada lagi kebingungan atas jalan pilihannya. "Aku harus berjuang untukku dan anakku." Pria itu tersenyum, halus namun kuat. "Kamu sudah melakukan lebih dari cukup. Sekarang, kita bisa mulai membangun kembali. Tidak ada yang pernah terlambat." Momen harapan kembali hadir, mengisi relung hatinya. Mereka bisa mulai lagi. Dengan hati yang bergetar, Nina merasakan jiwanya terbangun. Dia tahu, perjalanan baru telah dimulai. Mengubah ketakutan menjadi kekuatan, dan menjalin kembali harapan. Di tengah gelap malam, harapan menyala lebih cerah dari sebelumnya. Nina menyadari, inilah langkah yang selama ini ia cari, untuk menemukan tidak hanya kebahagiaan dalam diri sendiri, tetapi juga membagikannya dengan orang lain, dan kini, dia tidak sendiri. Bersama pria itu dan putranya, masa depan tampak lebih berarti. "Ayo, kita hadapi dunia ini bersama-sama," serunya penuh semangat. Di ujung, mereka bisa menatap masa depan yang lebih cerah, melepaskan masa lalu yang mengekang. Saat mereka melangkah maju, tersenyum di bawah cahaya malam yang bersinar, satu pikiran membara dalam hati Nina. Hari ini adalah awal dari segalanya. Ketika kedamaian menyelimuti mereka, ingatan akan kesedihan tidak sepenuhnya lenyap. Namun kini, harapan menjadi api yang membakar setiap keraguan. Ini adalah saatnya, untuk tidak menunggu bahkan satu detik pun lagi. Jangan tunggu bahkan satu detik lagi. Berlangganan segera ke channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita horor eksklusif berikutnya yang akan membuat jantung kalian berdebar. Demi algoritma, beri like sekarang. Setiap like kalian benar-benar membuat perbedaan untuk mendukung cerita ini. Tinggalkan komentar di bawah untuk membagikan reaksi dan teori kalian tentang akhir yang mengguncang ini. Dan jika kalian menyukai cerita ini, jangan ragu untuk bagikan langsung video ini ke setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Kita harus berbagi cerita menarik ini.